ini bukanlah mesin Honda biasa, teman-teman. Karena mesin ini adalah mesin dengan penggerak depan tercepat di rekor Nürburgring. Mobil ini berhasil mencatatkan waktu di 7 menit 40 detik, 8 second kalau nggak salah. Dan teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mobil impian saya. Ini adalah sebuah Honda Civic, tapi bukan sembarang Civic, teman-teman. Ini adalah Civic tipe terganas, tipe terliar, dan tipe terkencang dari segala Civic yang ada di dunia ini. Ini adalah sebuah Civic Type R dengan kode bodi FK8, yang mana sekarang harganya sudah cukup terjangkau jika dibandingkan dengan Honda Civic yang baru keluar di tahun kemarin. Seperti apa spesifikasinya, seberapa kencang mesinnya, dan seberapa sportikah mobil ini jika dibandingkan dengan Civic yang biasa. Jadi pastiin udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil. Kita langsung bahas Civic Type R. Let's go! Yap, udah lama teman-teman ya Belanja Mobil nggak nge-review mobil-mobil sport lagi. Dan tenang aja, karena owner kita juga suka atau hobi mengkoleksi mobil-mobil sport yang jarang-jarang, teman-teman. Ini adalah salah satu mobil yang baru saja masuk ke showroom kita dan sudah siap dibawa pulang oleh teman-teman semua. Ini adalah sebuah Honda Civic Type R dengan kode bodi FK8 yang merupakan Type R generasi keempat yang ada di dunia, teman-teman. Sebenarnya ada lagi yang lebih muda yang kemarin digoreng-goreng oleh orang-orang, yang mana itu adalah Civic Type R FL5, teman-teman, yang harga barunya sekarang tembus di angka 1,3 miliar. Yang ini masih sangat affordable, alias masih sangat terjangkau, karena di bawah 1 miliar ketika harga barunya, dan harga secondnya pun sangat-sangat terjangkau karena kita jual di angka 700 jutaan aja. Karena ini merupakan Type R, jadi mobil ini dirancang khusus memang sama Honda untuk mobil yang memang sangat lincah di jalanan, alias di track, teman-teman, serta didukung dengan mesin yang memang sangat kencang. Type R sendiri sudah hadir sejak tahun 96 dengan kode bodi EK9, itu Civic hatchback ya, teman-teman ya, yang dijadikan Type R. Mesinnya juga berubah jika dibandingkan dengan yang biasa. Pun sama seperti yang versi modernnya, Civic Type R FK8 ini juga diambil basicnya dari sebuah Civic hatchback. Jadi yang sedan, kalau teman-teman modif ala-ala Type R itu nggak ada, teman-teman ya, karena memang basicnya ini adalah Civic hatchback yang diberikan beberapa tampilan lebih gahar. Bedanya apa aja jika dibandingkan dengan sebuah Civic biasa atau Civic sedan maupun hatchback? Ini lampunya masih sama ya, asiknya nih. Kalau teman-teman pengen upgrade lampunya nggak usah, karena Civic Type R dan Civic sedan sama aja. Nah, di depannya baru terasa beda karena ini front grillnya sudah dicat dengan warna hitam. Dan ciri khas dari mobil-mobil Honda yang kencang adalah penggunaan logo yang berwarna merah, teman-teman. Kalau Honda reguler itu logonya kan belakangnya warnanya silver ya, teman-teman ya, tapi ini warnanya merah. Serta nggak lupa di sini juga terdapat emblem Type R yang bukan ditempel, teman-teman, karena memang ini bawaan asli daripada sebuah Civic Type R. Ini juga beda, teman-teman ya, dia honeycombnya besar-besar sampai dengan bagian bawah. Nah, di bagian bawah juga terdapat lips yang bermotif karbon, tapi bukan hanya motif, karena memang ini adalah karbon beneran, teman-teman. Karbon dilapisi dengan warna merah di bagian depannya, serta di sini juga terdapat sebuah splitter yang berguna untuk menjaga aerodinamika dari mobil ini. Oke, di depannya seperti itu ya. Di sini bolongnya cuma ada di depan kanan aja, di bagian kiri juga bolongnya cuma sedikit ya, teman-teman. Bahkan tidak ada, yang memang dia tidak memiliki pendinginan untuk bagian rem dari fascia depan. Coba kita ke samping sini, teman-teman. Di bagian kanan sinilah, atau di bagian samping, yang terlihat cukup signifikan bedanya jika dibandingkan dengan Civic reguler, karena bodinya terasa lebih lebar, teman-teman ya. Yap, dia menggunakan beberapa over fender. Di depan ada over fender yang cukup lebar nih, dan di belakang pun demikian, teman-teman, yang pastinya menambah kesan sporty ya untuk sebuah Civic Type R ini. Apalagi over fender itu yang besar itu juga ditemani dengan velg yang juga berubah jika dibandingkan dengan Civic reguler. Ini ukuran 20 inci, teman-teman, dengan ban yang juga sangat sporty. Ini Michelin Pilot Sport 2 yang juga banyak digunakan di beberapa lini mobil-mobil kencang, teman-teman.
Dan di balik velgnya yang warnanya hitam ini bersemayam sebuah big brake kit alias BBK, alias rem dengan ukuran yang besar, teman-teman. Keluaran dari merek Brembo. Ini rem depannya itu saya nggak tahu pasti berapa diameter untuk kalipernya, tapi ini sudah 4 piston untuk bagian depan, kiri kanannya. Dan di belakang pun demikian, untuk brake kitnya juga sudah ditemani dengan Brembo, yang belakang hanya 2 piston, teman-teman ya. Lengkap dengan fitur elektronik parking brake-nya. Oke, di bagian samping sini juga, nih yang saya sayangkan, teman-teman ya. Over fender ini ternyata bohongan, alias dia ada motif honeycomb. Saya kira itu bolong, tapi nyatanya ini rapet. Jadi tidak berfungsi apapun. Jadi nggak bisa mengalirkan udara ya, teman-teman ya. Hanya sebagai estetika aja di bagian over fender kanannya. Di bagian bawah juga terdapat side skirt yang sama seperti bagian depan, karbon juga, teman-teman. Ada list atau garis warna merah sampai dengan belakang, lengkap dengan emblem Type R di bagian kanan sini. Cakep ya. Ini teman-teman yang suka modifikasi langsung di capture aja kayak gini, detail Civic Type R yang asli, teman-teman. Dan di belakang sini juga ini over fendernya tipis aja, nggak terlalu besar seperti bagian depan, dan sama ditemani dengan velg ukuran 20 inci yang untuk lebar bannya itu sama, tidak belang, teman-teman. Juga terdapat rem dari Brembo ya. Ini lebih kecil ya ukurannya jika dibandingkan dengan bagian depan. Lalu kita ke belakang. Nah, di bagian belakang sini yang tampil lebih garang ya, karena memang teman-teman langsung tertuju pada ini. Ini adalah spoiler yang cukup besar yang dipasangkan di depan kaca belakang atau di samping kaca belakang, teman-teman. Dan ini adalah menjadi ciri khas dan juga berfungsi untuk menambah downforce sehingga mobil tampak lebih napak di tanah ketika teman-teman dalam kecepatan tinggi. Downforce saya nggak tahu berapa koefisien drag dari mobil ini, tapi nyatanya mobil ini bisa melibas Nürburgring dengan waktu 7 menit 40 detik. Itu adalah sebuah rekor atau capaian yang cukup cepat untuk mobil hanya 2000 cc penggerak roda depan, teman-teman. Dan penambah downforce itu nggak cuma di bagian spoiler, karena di bagian atas-atasnya terdapat beberapa detail yang fungsinya untuk membelah angin mungkin ya, teman-teman ya. Ini ada 4 dan ada 6 maksudnya. Beberapa detail kecil-kecil yang berguna untuk menambah downforce lagi. Nah, di belakang sini detailnya seperti itu ya, teman-teman ya. Ada Type R di sini dan biasa aja. Lalu ke bawah. Nah, ke bawah ini juga terdapat diffuser belakang yang karbon juga sama seperti depan, samping dan belakang ini. Dan knalpotnya sudah diganti oleh owner sebelumnya. Civic Type R yang FK8 ini knalpot aslinya itu 3 lubang knalpot, teman-teman. Jadi 1, 2, 3. Tapi yang mobil yang kita review ini hanya terdapat 2 lubang karena sudah diganti atau di-improve menggunakan knalpot keluaran dari merek HKS yang suaranya juga terdengar sangat merdu dan sangat gahar. Nanti kita cek sound dari mobil ini. Lalu kita buka untuk bagasinya. Oke, bagasinya belum power tailgate, of course, karena nggak perlu ya, di mobil balap ada power tailgate. Dan seperti sebuah Civic reguler, bagasinya juga sangat-sangat luas, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau balap, bawa beberapa peralatan balap rasanya masuk. Ada wear pack, helm, sarung tangan masuk, atau pengen berpergian juga it's okay karena luas sekali. Bawa koper besar juga masuk, teman-teman. Dan di bawahnya ada spare tire yang kecil ukurannya, ini bukan velg yang bawaannya, teman-teman. Jadi memang ini adalah ban serep yang hanya temporary, nggak bisa dipakai lama-lama. Di sini ada lampu remnya yang sudah LED pastinya. Di sini juga lampu malamnya nggak ada yang spesial karena lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam, teman-teman. Oke, sebelum saya pengen masuk, saya pengen ceritain dulu impresi mesin dari sebuah Civic Type R. Berapa tenaga maksimumnya? Kita cek langsung. Berbicara Type R tidak terlepas dari berbicara sektor performa atau sektor mesin, teman-teman. Dan ya, silahkan nikmati pemandangan mesin K20 yang kencang ini, teman-teman. Karena ini adalah mesin 2000 cc saja, 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 310 PS dan torsi 400 Nm. 310 PS itu jika dikonvert ke horsepower sekitar 306 horsepower, teman-teman ya. Memang tenaganya lebih kecil jika dibandingkan dengan FL5 yang paling baru di angka 325 kalau nggak salah untuk yang FL5. Tapi rasanya untuk mobil ini juga masih sangat-sangat cepat karena akselerasi dari 0 sampai 100 hanya
membukukan di angka 5,5 detik saja dengan top speed dibatasi di 270 km per jam. Yap, jadi ini adalah mesin yang cukup powerful teman-teman. Jika teman-teman kurang dengan performanya, silahkan diberikan beberapa modifikasi. Biasanya teman-teman tahu ya, bisa dimodif. K20 itu adalah mesin yang sangat-sangat tuningable, sehingga bisa bertambah nih untuk horsepower dan top speednya. Kenapa alasan Honda memberikan penggerak hanya roda depan? Itu alasannya adalah sebuah tradisi teman-teman menurut Honda, sehingga itulah yang dipertahankan. Berbeda dengan hot hatchback lain seperti Golf R, itu memberikan 4-wheel, tapi ini hanya front wheel drive aja. Sip, mesinnya juga sudah dilengkapi dengan fitur auto rev matching ya, sehingga teman-teman ketika downshift RPM akan naik sendiri untuk memberikan rasa halus ketika teman-teman menurunkan gigi atau menurunkan speed. Sip, seperti ini. Keren ya, ini intake turbonya di bawah situ teman-teman, besar sekali. Yang kondisinya juga sangat-sangat baik nih untuk mesinnya. Oke, nggak sabar kan? Seperti apa interior dari Civic Type R? Kita langsung masuk. Sebenarnya nggak terlalu perlu teman-teman ya ngejelasin kursi belakang dari sebuah mobil sport yang memang DNA-nya itu mobil balap gitu. Tapi karena belakang sini juga sangat nyaman, sehingga saya harus ceritain ke teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman membawa beberapa teman atau rekan atau saudara atau orang tua duduk di belakang sini juga masih sangat oke, karena Honda lagi-lagi memberikan ruangan yang cukup baik untuk Civic Type R ini. Dilihat teman-teman ya, di depan ini ada jok bucket seat yang tebal dan ya sangat kaku terlihat ya, tapi di bagian belakang sini masih disisakan untuk ruang kaki di angka 5 jari teman-teman, sehingga sangat luas nih. Dengan tinggi saya 185 cm. Kalau teman-teman yang tidak memiliki tinggi setinggi saya, rasanya bisa lebih nih daripada 5 jari. Di depan udah saya set juga dengan posisi berkendara paling nyaman. Dan untuk ruang kepala ini walaupun bentuknya agak melandai di bagian belakang, tapi Honda bisa mensiasatinya sehingga bagian belakang sini saja nih yang melandai. Jadi di bagian kepala kita masih sangat aman nih, karena di atas 5 jari nih untuk headroomnya. Dan rasanya juga terlihat sporty karena untuk joknya nih materialnya fabric yang halus, ada stitching warna merah sampai di bagian belakang sini juga. Dan juga teman-teman, ini nih yang membuat rasa sporty itu meningkat karena dia penggunaan seat beltnya untuk penumpang belakang pun diberikan warna merah. Asik. Jadi masih terbawa adrenalinnya nih untuk penumpang belakang juga. Sip, salah satu detail yang cukup menarik nih daripada Civic Type R ini. Tapi di belakang sini polosan aja teman-teman, karena nggak ada apapun yang bisa teman-teman mainkan. Di depan sini cuma ada ventilasi AC atau blower AC 2 buah yang udaranya mengikuti dari bagian depan. Sip, nggak sabar rasanya saya pengen ceritain bagian depan daripada Civic Type R ini. Kita ke depan yuk. Wih, jadi masuk ke dalam Civic Type R itu nggak terlalu susah teman-teman ya, karena ya walaupun dia joknya sudah bucket seat, tapi untuk posisi duduknya nggak terlalu rendah seperti supercar ataupun beberapa sports car yang memang memiliki tinggi yang sangat ceper. Ini masih cukup wajar, bahkan jika disandingkan dengan beberapa sedan, ini sama posisi duduknya, masih sangat-sangat nyaman teman-teman. Dan selamat datang di kabin Civic Type R. Yang pasti teman-teman notice adalah penggunaan jok ya, dan beberapa aksen atau warna-warna merah yang mengelilingi dashboardnya. Iya ya teman-teman, ini adalah mobil yang transmisinya manual, sehingga untuk menghidupkannya teman-teman nginjak kopling ya, bukan lagi nginjak rem. Kopling sudah diinjak, baru kita pencet engine on. Asik. Lanjut teman-teman, ya posisi duduknya untuk sebuah Civic Type R ini rasanya sangat sporty. Cocok memang untuk digunakan sebagai kendaraan yang ugal-ugalan di track ya. Sangat sporty karena joknya sudah bucket seat, sehingga badan teman-teman semua nggak akan terlempar ketika teman-teman bermanuver dengan kecepatan tinggi. Lalu setir ini juga didukung dengan pengaturan yang sangat baik, karena ya saya suka dari mobil-mobil Honda ya, dia memiliki pengaturan teleskopik yang cukup panjang, dan juga tiltnya juga sangat tinggi nih untuk naik turunnya. Jadi bisa teman-teman kalau teman-teman mau posisikan sebagai mobil balap.
Wah, ini udah enak banget nih ya. Oke, setirnya sama seperti Honda Civic Sedan, Civic Hatchback, CR-V, masih basic seperti ini. Dan di kiri kanannya ditemani dengan karet-karet atau warna kulit yang merah. Lalu kita berbicara mengenai instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini basic aja, karena mobil yang harganya cukup mahal pada saat itu, tapi Honda tidak memberikan instrumen cluster digital untuk sebuah Honda Civic Type R. Tapi di Civic Type R ini defaultnya berwarna merah, sesuai atau senada dengan ornamen-ornamen yang terdapat di bagian dashboardnya. Kita cek ada menu apa aja di bagian dalam sini. Ini ada informasi mengenai tekanan boost turbo. Yap, tekanan boost turbo ada informasinya teman-teman. Lalu di sini ada informasi mengenai ABS, turbonya. Ini tekanan boostnya berapa banyak. Lalu ada ini lampu untuk start teman-teman. Ada G-force meter. Lalu ada stopwatch atau ya stopwatch. Ada ini MID, average fuel consumption. MID lagi, navigasi dan setting. Sebenarnya banyak informasi yang ditampilkan di instrumen clusternya. Nice, walaupun sebenarnya gambarnya ini masih cukup basic ya, nggak terlalu tajam seperti mobil-mobil modern saat ini. Lalu pengaturan itu juga bisa diatur lewat sini teman-teman. Pengaturannya ada kursor-kursornya, dan di kanan sini juga terdapat cruise control. Dan untuk mobil ini karena dia menggunakan transmisi manual, sehingga tidak lagi menggunakan pedal shift di bagian kiri kanannya. Oke, kita bahas mengenai ini teman-teman. Yang spesial dari Type R adalah dia ini masih material empuk ya, alias material kulit yang cukup berkualitas, tapi di bagian sini ada bahan yang sama seperti bagian lips atau diffuser belakang, karbon ya. Lalu di sini ada list merah, dan di sini dilapis dengan material kulit lagi yang cakep banget. Keren, untuk layoutnya juga tidak terlalu usang, tidak termakan zaman. Dan untuk menunya, head unitnya, ini head unitnya sudah cukup modern teman-teman, karena digunakan di Civic Turbo yang sudah facelift nih. Nah, di sini banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Salah satunya adalah informasi mengenai kendaraan, karena sudah terintegrasi teman-teman ya. Ya, di sini ada maps teman-teman. Oh, harus update dulu. Mapsnya dari Garmin. Oh, bisa ya teman-teman ya. Ada maps. Lalu ada setting. Kita coba cek setting vehicle. Nah, di sini ada driver assist system setup, meter setup, keyless, lighting, door, maintenance, dan ya seperti itu. Jadi pengaturan head unit ini basic aja teman-teman ya. Lalu kita ke belakang lagi, ini yang menjadi daya tarik kedua, yaitu penggunaan transmisi. Transmisinya ini manual 6 speed teman-teman ya, yang bagus untuk bentuknya, bulat gini, lucu teman-teman ya, dan sangat enak digenggam karena dia menggunakan material besi yang halus ketika digenggam, sehingga ini bisa menambah rasa sporty ya. Saya kalau bawa transmisi manual seperti almarhum Paul Walker teman-teman. Oke, kita ke belakangnya. Di sini ada pengaturan mode berkendara. Dia ada convert, ada sport, dan yang paling buas ada mode R atau R. Ini kalau R ini sebenarnya sih untuk tuningan mesin nggak ada yang berbeda ya. Suara knalpot masih sama-sama aja, tapi lebih responsif, dan fitur auto rev matchingnya juga aktif nih ketika teman-teman menghidupkan mode R. Saya pengen rasain suara geberannya dari sebuah Civic Type R di mode R juga. Ya, karena memang ini siang-siang, jadi di perkantoran juga nggak boleh terlalu berisik ya teman-teman. Tapi sudah cukup menggambarkan bahwa suaranya itu 4 silinder banget, menderu, tapi tetap agak-agak cempreng dikit karena knalpotnya HKS ya. Dan yang saya suka adalah ada suara swingan turbonya.
Jadi ketika turbonya sudah spooling, ada suara shing, cakep banget. Dan itu yang menambah adrenalin daripada driver Civic Type R ini. Oke, lalu di sini ada emblem Civic Type R R05378. Saya nggak tahu nih berapa banyak Honda Civic Type R yang dijual di dunia, tapi rasanya ini cuman 4 digit, berarti hanya sekitar 10.000 unit ya teman-teman. Lalu ini ada rem parkingnya, dan juga terdapat brake hold atau auto hold-nya. Oke, jadi sekian detail interior dari Civic Type R yang harganya tidak terlalu mahal ini. Berapa harga lebih pastinya? Kita langsung ke depan buat saya kasih tahu. Sudah sampai di akhir video. Wow, siapa yang nggak sabar? Yang nggak sabar bisa langsung kontak marketing kita teman-teman, karena stoknya cuma satu. Dari kemarin sudah banyak DM yang masuk menanyakan harga daripada mobil ini, karena memang ini adalah sebuah mobil yang sangat-sangat diincar. Kalau teman-teman mencari mobil yang kencang, bisa diajak morning run bersama dengan beberapa lini sports car atau supercar dengan harga yang tidak terlalu mahal, Civic Type R ini adalah salah satu mobil yang wajib ada di garasi teman-teman. Apalagi kalau teman-teman adalah Honda fanbase ya. Ini adalah mobil yang sangat ganteng, sangat kencang, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk harga Civic Type R 2017, odometer 20 ribuan aja, kondisinya like new, bener-bener bagus sekali kondisinya, rawatan pastinya, service record juga dari Honda. Kita jual hanya 745 juta saja untuk OTR kreditnya. Dan untuk cashnya teman-teman bisa bawa pulang di angka 795 juta rupiah. Harga tersebut masih bisa dinego lagi, alias dikondisikan dengan kondisi keuangan teman-teman semua. Silahkan teman-teman yang pengen atau ngebet banget bawa pulang mobil ini, kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di bawah sini teman-teman. Dan asiknya lagi adalah ketika teman-teman beli mobil ini secara langsung, ketika nonton video ini, teman-teman capture aja, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung. Ada bensin full, lalu juga ada voucher untuk melakukan polish dan detailing mobil ini selama 3 kali. Lalu teman-teman juga berhak mendapatkan e-tol sebesar 200.000, serta garansi mesin transmisi 1 tahun, dan ada asuransi emergency road assistance. Yang detailnya teman-teman langsung kontak marketing kita aja untuk dijelaskan apa saja yang didapatkan untuk membawa pulang sebuah Honda Civic Type R ini. Oke, jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman semua, apakah Civic Type R adalah sebuah sports car idaman teman-teman, atau punya pendapat lain? Coba silakan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan ya, sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.